Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jasni Farm. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Semoga teman-teman sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan dijauhi dari mara bahaya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mencukur bulu domba dan sekaligus memandikan. Nah teman-teman bisa lihat ada beberapa alat-alat yang membantu saya untuk pencukuran bulu domba. Nah, ini saya menggunakan cukuran bulu domba yang ada di toko online, teman-teman. Kalian bisa ketik aja ya. Nah, terus selain itu saya dibantu dengan alat gunting kecil yang melengkung. Itu juga ada di toko online. Jadi yang di gelas biru ini ada air dicampur sama sampo atau air dicampur sama sunlight, itu juga bisa. Jadi untuk pelumas si cukuran bulu dombanya biar tajam ya, biar lancar. Jadi kalau misalnya tanpa pelumas ini nanti pisaunya itu cepat tumpul, teman-teman. Maksudnya mungkin 1 2 3 itu 1 2 3 kali itu masih tajam, nanti 4 5 6-nya bakal susah ya, nggak tajam. Makanya dikasih pelumas. Mencukur dan memandikan domba itu adalah kegiatan rutinan di kandang Jasni Farm, teman-teman. Cukur bulu domba ini dilakukan tiap bulan sekali boleh, 3 bulan sekali boleh, 6 bulan sekali juga boleh, tergantung si dombanya. Nah kalau di Jasni Farm sendiri ini kita lihat kondisi dombanya ya teman-teman. Jadi sekiranya bulu dombanya sudah panjang, kita langsung cukur. Biasanya 5 bulan 4 bulan itu sudah mulai panjang, jadi kita langsung cukur aja bulunya untuk menjaga kesehatan si dombanya. Adapun manfaat mencukur bulu domba itu ada beberapa ya teman-teman. Ya salah satunya mencegah kepanasan. Nah bulu yang tebal dapat membuat domba merasa panas, teman-teman, terutama di cuaca yang panas ya. Jadi kalau misalnya kemarau itu biasanya domba sering kepanasan, jadi itu mengganggu buat si pertumbuhan dombanya. Nah yang kedua mencegah parasit, teman-teman. Jadi kalau kita nggak dicukur nih, parasit yang ada di dalam atau di balik bulunya ini nggak bakal kelihatan dan kita nggak bisa melakukan tindakan. Jadi ketika kita cukur itu pasti kelihatan. Contohnya misalnya kayak parasit kutu dan lainnya, teman-teman. Terus yang ketiga memudahkan perawatan. Jadi kita bisa ngontrol si dombanya ini untuk dirawat. Jadi kalau bulunya udah dicukur kan enak gitu ngerawatnya ya. Misalnya ada luka atau ada goresan di kulitnya, itu bisa kita kontrol, teman-teman. Nah terutama buat domba-domba betina nih teman-teman, apalagi dombanya sedang hamil. Nah sangat penting sekali untuk domba hamil dicukur bulunya untuk pertumbuhan atau kesehatan si domba hamil ini, teman-teman. Contoh misal dombanya hamil ya, terus tiba-tiba ada kutunya, kan nanti bakal ngeganggu kesehatan atau aktivitasnya si domba hamil ini. Sedangkan domba hamil harusnya dia lebih tenang, tidak stres, tidak sibuk dengan si kutu-kutu itu. Atau domba hamil ini misalnya nggak dicukur, nah nutrisinya itu bakal terserap sama si bulu dombanya. Jadi nutrisinya nggak masuk ke daging, jadi terbagi gitu. Ada yang masuk ke daging, ada yang masuk ke bulu gitu ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali pencukuran domba ini. Nah pada dasarnya pencukuran domba ini tidak jauh dari kata kesehatan. Pencukuran bulu dapat meningkatkan kesehatan domba secara keseluruhan, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman pemula, ayo sering-sering cukur bulu dombanya. Tapi kalau misalnya males ya, males nyukurnya, nggak masalah sih sebenarnya. Cuman alangkah baiknya kita cukur bulu domba secara misalnya 5 bulan lah kalau teman-teman males ya. 5 bulan 6 bulan itu dicukur. Jadi biar buat kesehatannya oke, terus terlihat bersih, dombanya bagus. Jadi kalau misalnya kayak kita aja, kalau kita rambutnya gondrong kan kelihatannya nggak rapi ya teman-teman. Tapi kalau udah dicukur bakal rapi, cantik-cantik, dombanya ganteng-ganteng.
Nah, ini proses pencukurannya sudah 80% ya, tinggal bagian atas dan bagian lehernya. Nah, untuk pencukuran di bagian atas dan leher mungkin ini agak sedikit susah kalau misalnya miring ya, karena cukurannya sudah lama ya, sudah tumpul pisaunya. Dan ini nanti rumahnya saya berdiri dulu biar dia jalan-jalan dulu, kasihan karena sudah lama diikat. Oke teman-teman, untuk pencukuran sudah 100% selesai. Saatnya memandikan domba. Nah teman-teman yang mau mandiin dulu terus dicukur juga nggak apa-apa. Cukur dulu juga nggak apa-apa ya. Kalau saya biasanya dicukur dulu baru dimandiin. Tapi kebanyakan sih dimandiin dulu ya biar bersih. Habis itu dicukurnya itu gampang. Jadi kalau misalnya belum dimandiin itu kan masih banyak kotoran, jadi agak susah, agak kurang mantep lah pisau cukurnya. Tapi kalau saya nggak apa-apa dicukur dulu baru dimandiin. Nah, karena setelah dicukur ini pasti banyak bekas-bekas bulu yang menempel di badannya. Nah, fungsi untuk memandikannya ya ini membersihkan si tubuhnya domba, dan mungkin dengan dimandikan si domba ini bisa lebih fresh, lebih seger ya. Dan memandikan domba juga nggak usah tiap hari teman-teman. Jadi sebenarnya mandiin domba itu kalau misalnya mau dijual atau kalau mau ada acara-acara tertentu kayak mau kontes mau apa baru dimandiin kayak gitu kalau saya ya. Tapi kalau teman-teman saya ya itu saya nggak tahu ya. Kalian bisa sesuaiin aja ya. Kalau saya biasanya kalau misalnya dimandiin itu ada acara-acara tertentu. Contohnya kayak misalnya habis dicukur baru dimandiin, atau dombanya mau dijual baru dimandiin. Nah tujuan mandi ini ya ini cuma ngebersihin si badannya biar kelihatan bersih, bagus, dan mungkin kalau misalnya kita mandiin pejantan itu biar bisa lebih birahi kayak gitu, lebih fresh, lebih seger gitu, lebih gagah lagi tuh isinya. Jadi dombanya juga nanti lebih sehat-sehat. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video yang bisa saya bagikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Ini sifatnya sharing bukan menggurui ya teman-teman. Boleh kita sharing-sharing di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.